Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini kita akan mempresentasikan sedikit tentang pengertian dan tugas-tugas anak sekolah dasar. Dimulai dari pengertiannya. Let's check this out. Pengertian anak pada usia sekolah dasar atau madrasah merupakan usia yang paling efektif untuk pengembangan berbagai potensi yang dimilikinya. Pada masa ini, pola pertumbuhan dan perkembangannya baik secara fisik, sosial, kognitif, dan emosional itu berkembang secara optimal. Perkembangan kognitif pada usia 7-12 tahun berada pada tahapan operasi konkret, yaitu anak akan mengembangkan konsep dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Oleh karena itu, orang tua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengembangkan potensi-potensi pada diri anak ini. Ya. Dan perkembangan potensi itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik tiap anak ya. Lalu di sini ada tugas-tugas perkembangan pada anak umur 6-12 tahun menurut Robert Haviggers. Yang pertama itu belajar memperoleh keterampilan fisik, ya contohnya seperti bermain sepak bola, loncat tali, dan berenang. Lalu ada belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Lalu yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Lalu ada belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, jadi mulai mengenal perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Yang selanjutnya belajar keterampilan dasar dengan membaca, menulis, dan berhitung. Lalu ada mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, lalu belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Mulai mengenal apa itu privacy gitu ya. Lalu ada mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Seperti yang tadi ya dijelaskan, ada pengembangan potensi sosial dan emosional pada anak usia 6-12 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, secara garis besar, perkembangan fisik anak usia dasar ini merupakan pertumbuhan tubuh dan otak, stabilitas dalam kapasitas sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan. Anak usia dasar yang berkembang bertambah kemampuannya dalam berbagai hal ini, terutama yang berkaitan dengan perkembangan fisiknya. Pertumbuhan fisiknya ini meliputi apa aja sih? Ini ada 4 poin yang disebutkan di atas. Yang melakukan interaksi dengan lingkungan dan masyarakat. Perkembangan sosial emosional. Sosial emosional pada anak sekolah dasar, perkembangan sosialnya sudah mulai bisa berkompetensi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu mandiri dan berbagi. Sementara dari segi emosionalnya, anak sekolah dasar sudah dapat mengekspresikan maupun mengontrol emosinya melalui peniru maupun pembiasaan. Sosial emosional pada anak usia dasar juga ditandai dengan kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana anak bergaul, beradaptasi
Sedangkan perkembangan emosi tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Oleh karena itu, perkembangan sosial emosional sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keluarga. Perkembangan bahasa pada usia memasuki periode sekolah dasar, maka perkembangan bahasa pada anak tersebut memiliki perkembangan yang luar biasa, yang mana kosakata bahasanya semakin bertambah, sekitar 10.000 sampai 14.000 kosakata. Pada saat usia ini, anak sedang di tahap banyak berbicara, bercakap seperti orang dewasa, dan banyak bertanya, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Faktor perkembangan bahasa pada anak selain dari faktor pola asuh orang tua dan lingkungan, kesehatan pada anak juga mempengaruhi perkembangan bahasa. Akan tetapi, jenis kelamin perempuan cenderung lebih cepat mengembangkan kemampuan berbahasa dan berbicara dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Perkembangan moral spiritual. Perkembangan moral adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Kesadaran dalam melakukan sebuah kebaikan, sebuah kebiasaan dalam melakukan kebaikan, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berasal dari bahasa Latin. Mores sendiri berasal dari kata mos yang artinya tabiat atau kelakuan. Perkembangan moral anak pada usia 7 hingga 10 tahun mulai menunjukkan sikap bekerja sama saat belajar dan memahami perilaku bekerja sama dan kompetisi. Usia 11 hingga 12 tahun memahami aturan dalam permainan. Piaget menyebutnya dengan kerjasama sejati. Anak-anak pada usia ini menunjukkan perilaku baik yang sesuai dengan aturan dalam permainan. Perkembangan spiritual anak. Anak pada usia ini belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam. Akan tetapi orang tuanya lah yang memiliki peran dalam memperkenalkan anak dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama yang sifatnya meniru. Anak-anak meyakini Tuhan sebagai zat maha pemberi, maha penyayang, tempat meminta, dan maha membalas terhadap orang yang berbuat jahat. Definisi dari anak prasekolah ialah anak yang berumur di antara 3-6 tahun. Pada masa ini, anak-anak senang berimajinasi dan percaya bahwa mereka memiliki kekuatan. Pada usia prasekolah ini, anak sudah membangun kontrol sistem di dalam tubuh seperti kemampuan untuk pergi ke toilet, berpakaian, dan bahkan makan dengan sendiri dan tanpa bantuan siapapun termasuk orang tua. Lalu ada ciri-ciri anak prasekolah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, ciri sosial anak prasekolah. Biasanya mereka bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kedua, ada ciri emosional anak prasekolah, yaitu cenderung sering mengekspresikan emosinya dengan bebas dan secara terbuka. Yang ketiga, ada ciri kognitif anak prasekolah, ialah terampil dalam bahasa. Sebagian besar mereka memang senang sekali untuk berbicara, khususnya dalam kelompoknya atau circle temannya. Nah, lalu permasalahan perkembangan anak usia sekolah. Masalah pada anak usia sekolah akan terjadi ketika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam suatu proses kegiatan. Proses perkembangan anak usia sekolah juga sering sekali diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Mulai dari yang simple sampai yang kompleks atau rumit. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy?